Salam, selamat siang. Kembali dengan saya Damaris Bana, mahasiswa IAKN dengan NIM 1.02.2021.0191. Saya ingin mereview materi pemberdayaan masyarakat. 1. Tentang paradigma. Pengertian paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, kognitif, bersikap, afektif, dan bertingkah laku atau konatif. Paradigma juga berarti sekumpulan keyakinan dasar, nilai teori, konsep, dan metode yang membentuk landas dasar bagi pemahaman seseorang atau disiplin ilmu. Tujuan paradigma yaitu sendiri, yakni membentuk kerangka pemikiran yang mendekati dan terlibat dalam berbagai macam hal atau dengan orang lain. 2. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta lembaga sejenis. 3. Tujuan pendidikan dan non-formal untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam, pendidikan keaksaraan, pengetahuan kesehatan dan gizi, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, dan sebagainya. 2. Untuk keperluan pendidikan lanjutan melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup, misalnya meditasi, pendidikan kesenian, pengajian sekolah minggu, dan lain-lain. 4. Jenis-jenis pendidikan. 1. Pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan dan pelatihan khusus, pendidikan pesantren, pendidikan kesetaraan. 5. PAUD non-formal adalah PAUD satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, merupakan satuan pendidikan yang menggerakkan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun, yang dilakukan melalui pembelajaran rangsangan pendidikan, pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 6. Dasar penyelenggaraan PAUD non-formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan non-formal memiliki fungsi: 1. Pasal 3 ayat 1 merencanakan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Karakteristik dan konsep peserta didik dalam tenaga kependidikan non-formal. Secara umum, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tersebut. Dalam hal ini, peserta didik yang dimaksud adalah anak usia dini dengan rentang usia 2-4 tahun. Dalam perspektif pedagogik, peserta didik diartikan sebagai sejenis makhluk atau homo
edukasi atau makhluk yang menghajatkan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga kelompok bermain. Menurut Umi S. dan kawan-kawan tahun 2000, pendidikan anak usia dini adalah profesi profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dipaparkan dalam pasal 28 tentang pendidikan dan tenaga kependidikan sebagai berikut. A. Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. B. Kualifikasi akademik sebagai yang dimaksud pada ayat 1 adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang peserta didik yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat keahlian. C. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. D. Seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan perlukan dapat dianggap menjadi pendidikan setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Karakteristik peserta didik dan tenaga kependidikan. Karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti ciri, watak, tabiat, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap berkarakteristik. Peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang memiliki sebagai hasil pembawaan atau lingkungan. Ada 6 karakteristik peserta didik pada kelompok bermain, yaitu 1. Kemampuan awal atau entry behavior menurut Ali tahun 1984 merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. 2. Bakat. Bakat adalah kemampuan dalam diri anak yang biasanya diturunkan dari orang tuanya dan ada pula yang diperoleh secara alami sejak lahir. 3. Motivasi. Motivasi telah banyak didefinisikan oleh para ahli, diantaranya oleh Wlodzkowski dalam Suciati tahun 1994, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu. Berikut gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari komunikator atau pemberi informasi. Retensi adalah kemampuan untuk mengingat pembelajaran yang diajarkan sampai pada periode tertentu. Kesulitan belajar. Yang berikut kesulitan belajar merupakan kekurangan yang tidak tampak secara lahiriah. Ketidakmampuan dalam belajar tidak dapat dikenali dalam wujud fisik yang berbeda dengan orang yang tidak mengalami masalah kesulitan belajar.
Karakteristik PAUD non-formal. 1. Fleksibilitas waktu dan tempat. Program PAUD non-formal seringkali diselenggarakan di tempat-tempat yang mudah diakses oleh anak-anak dan orang tua. 2. Kurikulum yang terpadu. Biasanya kurikulum PAUD non-formal dirancang untuk mengintegrasi berbagai aktivitas pembelajaran termasuk bermain, bernyanyi, berkarya, dan berinteraksi sosial. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran yang beragam. Guru atau fasilitator dalam program PAUD non-formal menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang menarik sesuai dengan perkembangan anak-anak. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Orang tua seringkali terlibat dalam proses pembelajaran anak-anak dalam program PAUD non-formal. Prinsip-prinsip dalam penyelenggara dan pembelajaran PAUD. Prinsip pembelajaran menurut Dr. Randus H. Ahmad Syafiq Ma'arif 2019 mengungkapkan bahwa menciptakan suasana kelas yang demokratis di mana guru dan siswa dapat berdiskusi secara terbuka, saling menghargai dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berorientasi pada kebutuhan anak, di mana setiap anak mempunyai kebutuhan yang sama, misalnya kebutuhan fisik dihargai, rasa aman, diperlakukan dengan baik, serta tidak didiskriminasi, diajak bersosialisasi, dan kebutuhan untuk diakui. Sesuai dengan perkembangan anak, yaitu pendidikan harus dapat mengetahui dan memahami perkembangan anak untuk menyusun kegiatan atau program sesuai dengan tahap perkembangannya. Hal tersebut karena tahap perkembangan setiap anak berbeda. Sesuai dengan keunikan setiap individu, yaitu gaya belajar masing-masing anak berbeda. Terdapat anak yang mudah dalam belajar dengan mendengarkan atau auditori, melihat visual, dan bergerak kinestetik. Pendidikan harus melihat perbedaan tersebut, serta pendidikan harus menggunakan cara yang beragam untuk mendukung pengalaman anak. Belajar melalui bermain. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain, yaitu pembelajaran dengan cara yang menyenangkan untuk anak. Anak bermain mengenai konsep matematika, sains, seni dan kreativitas, bahasa sosial, dan lain-lain. Saat anak bermain tersebut, anak memperoleh pengalaman untuk mengembangkan aspek-aspek atau nilai-nilai moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Berpusat pada anak. Anak diberikan kesempatan untuk mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan aktif melakukan serta mengalami sendiri. Dengan demikian, anak adalah sebagai pusat pembelajaran. Berorientasi pada perkembangan anak. Pemberian rangsangan dalam pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter. Pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan secara terpadu, baik melalui pembiasaan dan keteladan yang bersifat spontan maupun terprogram. Lingkungan kondusif. Lingkungan yang kondusif atau yang mendukung mencakup suasana yang baik, waktu yang cukup, dan penataan yang tepat.
Anak belajar dari yang konkret ke abstrak, di mana anak melalui belajar dari hal-hal yang paling konkret dan mampu dirasakan oleh inderanya seperti melihat, meraba, mendengar. Kemudian anak belajar dari konsep yang sangat sederhana sampai hal rumit. Anak memulai kemampuan berbahasa dengan bahasa tubuh, kemudian berkembang bahasa lisan. Anak belajar melalui interaksi sosial, yaitu pembelajaran yang dilakukan anak secara langsung, mengamati, meniru, dan melakukan sesuatu hal yang ada di lingkungannya. Lingkungan di sekitar anak seharusnya peka dan menyadari bahwa dirinya sendiri sebagai model yang akan ditiru anak. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar. Penggunaan media dan sumber yang ada di lingkungan ini bertujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna, lebih dekat dan dengan kehidupan anak. Sumber belajar tidak hanya dari pendidikan saja, tetapi juga orang yang ada di sekitarnya. Misalnya, anak dapat belajar tentang tugas dan cara kerja petani, peternak, polisi, dan sebagainya. Sedangkan media belajar anak dapat menggunakan air, tanah, pasir, batu-batuan, kerang, daun-daunan, ranting, karton, botol-botol bekas, kain, baju bekas, dan banyak benda lainnya. Anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budaya. Guru mengenal anak sejak dini mengenai budaya, kesenian, baju daerah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sosial budaya. Melibatkan peran serta orang tua yang bekerja sama dengan para pendidik di lembaga PAUD. Dalam hal ini orang tua menjadi sumber informasi penting mengenai anak. Oleh karena itu setiap lembaga PAUD harus memiliki jadwal pertemuan orang tua secara rutin untuk mengevaluasi perkembangan anak. Stimulasi bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan. Bersifat menyeluruh yang mengacu pada semua aspek perkembangan anak, yaitu moral, fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan seni. Demikian saya mereview materi pemberdayaan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih.